Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Dia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sepanjang bulan Oktober ini, Tuhan telah memimpin dan menyertai akan kami, sehingga kami dapat memasuki pada minggu yang terakhir. Kami berdoa Tuhan, biarlah pada saat kami beribadah, Engkau sendiri yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar akan firman Tuhan, tetapi kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Biarlah Engkau memberkati ibadah pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Allah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam pujian dan penyembahan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sampai saat ini, itu hanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk menyembah Dia. Katakan bahwa Tuhan baik. Haleluya. Tuhan
sukacita. Bapak Ibu yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat rekaman ini di gereja, tapi tidak membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Percaya Bapak Ibu, ada amin? Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sekali lagi. Biarlah pada pagi hari ini kita mau membuka hati kita, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh hidup atas kita semua. Kami rindu akan Engkau Roh Kudus memenuhi setiap kami. Ku rindu Kau selalu
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur di tengah-tengah kondisi pandemi. Kita masih diberikan hati untuk terus mencari Tuhan, untuk punya kerinduan beribadah, dan di dalam kebaktian minggu ini. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-25. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Hati yang terus berkobar karena kami terus mencari Engkau, sumber pertolongan yang sejati. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan, biarlah semangat kami dan pengharapan kami tidak terpadamkan kepada dan di dalam Engkau. Karena Engkau memberikan setiap janji-Mu. Dan Engkau setia menepati setiap janji-Mu. Engkau menopang di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam masa pandemi 7 bulan ini. Ada begitu banyak mendengar berita-berita kematian. Berita-berita orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Berita-berita mereka yang mengalami juga problem dari ekonomi, pekerjaan, bisnis mereka. Tetapi Tuhan Engkau mengajar kami. Dari awal kehidupan ini. Supaya kami tidak bersandar kepada harta duniawi. Tetapi bersandar kepada Engkau sang pemilik dan sumber berkat yang sejati. Berkati firman-Mu yang sebentar kami baca renungkan. Karuniakan hikmat kepada kami. Dan biarlah kami memiliki hati yang berespon dengan benar kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan bertumbuh di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Supaya tidak ada penghalang kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, sang pengharapan kami datang kepadamu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-25. Kisah tentang Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ.
Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya. Karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat yang besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian dan hakmu. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan mereka, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang memberikan perhatian kepada firman Tuhan dan melakukannya di dalam kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kisah para rasul kita melihat adalah peristiwa besar karena di situ lahirnya gereja Tuhan. Di situ juga lahirnya kegerakan misi Tuhan. Di situ juga terjadinya kobaran daripada karunia-karunia yang begitu menakjubkan, melengkapi pekerjaan pemberitaan Injil kepada dan kehidupan para rasul. So kita bisa lihat di konteks ini, ya. Sama seperti Stefanus, dia bukanlah seorang rasul, saudara. Filipus ini, dia juga diaken. Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Alasannya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b mengatakan bahwa rasul-rasul tetap di Yerusalem. Ya. Juga dalam ayat 14 dalam pasal 8 itu menunjukkan bahwa masih dibutuhkan rasul untuk menumpangi tangan. Kalau Filipus adalah seorang rasul, tentu tidak hal ini dibutuhkan lagi. Kita bisa lihat. Akhirnya diutuslah para rasul ke Samaria itu untuk terjadi penumpangan tangan. Supaya terjadi hadirnya Roh Kudus. Nanti kita bisa lihat konteksnya. Kenapa? Karena prinsip Alkitab bukankah mengajarkan pada waktu orang percaya kepada Kristus, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan. Tapi perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 8. Ini ada satu perkecualian. Dan perkecualian tidak boleh diangkat menjadi satu prinsip. Karena prinsip umumnya yang terjadi adalah setiap orang percaya saat itu Roh Kudus dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Mengajarkan kebenaran itu menjadi satu norma, saudara.
Jangan kasus khusus digeneralisasi menjadi hal umum. Tidak bisa, saudara. Maka di situ terjadi penyimpangan pengajaran. Dan itu membahayakan kegerakan Injil, saudara. Nah, kita lihat ini. Filipus memberitakan Injil. Kita lihat di dalam ayat 5, ayat 12. Di tengah-tengah kesedihan karena kematian sahabatnya, rekan sepelayanan yang bernama Stefanus, dia tetap memberitakan Injil. Jadi kita bisa lihat ini. Penderitaan yang sedang terjadi oleh umat Tuhan yang dialaminya, saudara. Tidak pernah memadamkan semangat mereka untuk terus memberitakan mandat Injil ini ke ujung dunia. Walaupun ada teror, intimidasi, ancaman kematian yang sudah dialami juga oleh Filipus. Yakobus sebagai soko guru pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi itu tidak bisa memadamkan. Karunia-karunia Tuhan justru melengkapi para rasul di dalam kegerakan Injil yang sangat luar biasa. Semua intimidasi, semua kesulitan tidak bisa membatasi daripada pekerjaan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran ini, saudara. Kita bisa lihat ini. Ini semangat yang harus kita tiru, saudara. Filipus tidak berlarut-larut di dalam kesedihan Stefanus sahabatnya. Dia tidak ingin membuang waktunya, saudara, untuk berleha-leha di dalam kepedihan itu. Tetapi dia memfokuskan kepada apa yang Tuhan mau dan pimpin untuk dirinya. Dia memberitakan Injil disertai tanda-tanda, mujizat-mujizat. Ayat 6, ayat 13 kita lihat. Memang tidak semua orang Kristen harus melakukan mujizat, saudara. Ya. Di dalam kitab suci kalau kita lihat, saudara, selain Yesus, selain para rasul, orang-orang yang bisa melakukan pelayanan mujizat adalah Stefanus di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8, Barnabas di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 3, dan Filipus di dalam konteks Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25 ini. Tetapi sekalipun kita tidak bisa melakukan mujizat, kita tetap harus memberitakan Injil. Soal nanti Tuhan mau berperkara dengan cara yang ajaib dan menyatakan mujizatnya, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah ketaatan untuk memberitakan Injil. Perlengkapan karunia itu diberikan kepada kita. Saudara, kita bisa lihat di sini. Filipus memiliki iman yang terus berkobar untuk bisa mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, memperluas kerajaan Allah dengan semua perlengkapan dari Tuhan. Karunia-karunia diberikan kepada dia. Maka orang-orang yang memiliki iman sejati selalu mengedepankan ketaatannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kesulitan-kesulitan yang hadir, saudara, kita bisa lihat. Seringkali mengintimidasi kita supaya kita khawatir, supaya kita takut. Tetapi orang-orang yang memiliki iman sejati, tekanan-tekanan itu membawa dia makin kuat, menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan itu tidak akan menghambat dirinya, tetapi dalam kesulitan-kesulitan itu dia akan melihat hadirnya kuasa Tuhan dan kedaulatannya di dalam pelayanan. Jadi sama seperti Stefanus, Filipus tidak puas hanya dengan satu pelayanan saja sebagai diaken. Dan dia selalu memberitakan Injil. Diaken kan tidak memberitakan Injil dalam arti tugas pokoknya seperti para rasul. Coba perhatikan di sini. Dia hanya pelayan meja yang ditinggalkan oleh para rasul yang sedang konsentrasi kepada pemberitaan Injil. Sampai ada peringatan, maka dibentuklah diaken ini. Termasuk Stefanus dan Filipus di dalamnya sebagai diaken. Tetapi perhatikan, mereka orang yang cinta Tuhan, mereka orang yang dipimpin Roh Kudus. Tidak puas dengan satu pelayanan. Coba perhatikan. Dia selalu memberitakan ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ia selalu ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Bukan makin membatasi diri, makin menolak pelayanan.
Saudara perhatikan, kalau kau cinta Tuhan, kau akan pasti ingin berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Apakah saudara selalu ingat berbuat dan ingin berbuat sebanyak mungkin bagi Tuhan? Atau sebaliknya, makin membatasi diri, akhirnya cuma jadi jemaat biasa doang. Dan perlahan-lahan jemaat biasa pun kau tidak rajin. Apalagi sekarang online, tambah kelihatan kemalasannya. Kebaktian di rumah sembarangan. Sambil nonton ibadah, sambil makan. Kok anggap ini kayak sinetron. Tidak ada kekusukan hati untuk mencari Tuhan. Tidak ada kerinduan yang besar untuk mengutamakan Tuhan. Ini sambil lalu saja. Mari kita lihat lebih jauh, saudara. Orang-orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Yahudi. Dan permusuhan terlihat begitu luar biasa. Dalam Yohanes pasal 9, 51, 50 sampai 56. Yohanes 4 ayat 9. Kita lihat ada gap. Yohanes 8, 48. Ada celah, ada gap itu. Yang sangat besar antara orang Yahudi dan Samaria. Dan orang-orang Samaria ini memperhatikan Filipus. Kata memperhatikan dalam bahasa Yunani artinya menerima. Dalam ayat 6 tersebut. Ya, artinya memperhatikan. Kata menerima di situ. Ya. Jadi kita melihat kata menerima di situ artinya memperhatikan dalam bahasa Yunaninya. Jadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka berakibat menerima. Saudara, memberi perhatian kepada firman Tuhan. Ini merupakan langkah penting menuju iman. Ingat ya. Orang yang memberikan perhatian yang serius kepada firman Tuhan. Ini akan menjadi langkah penting menuju iman. Ya. Kalau mereka belum percaya, ada kesempatan dihadirkan iman itu dalam anugerahnya untuk orang tersebut. Tetapi orang yang tidak mau, tidak bisa mendengar, seringkali mengabaikan dan tidak serius memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Justru orang semacam ini yang menurut pandangan kita gampang dijangkau akan lebih sulit dari pandangan kita melihat orang yang kita anggap sulit tetapi memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Kita bisa lihat di sini dalam terang firman Tuhan ini. Perhatikan di sini. Karena itu berusahalah untuk menjadi pendengar firman yang baik. Bukan asal-asalan. Nah, orang-orang Samaria itu tadinya memperhatikan tukang sihir. Perhatikan kata mengikuti ayat 10. Seharusnya adalah memperhatikan tukang sihir tersebut. Kita memang harus memilih satu di antara dua hal ini. Memperhatikan firman Tuhan atau memperhatikan setan. Dengan seluruh keinginan yang menawarkan dunia ini. Yang membawa hati kita untuk dipikat oleh keinginan-keinginan duniawi. Tinggal pilih. Ya. Kalau saudara tidak memperhatikan firman Tuhan. Pasti saudara sedang memperhatikan setan. Kau sadari atau tidak? Seluruh keinginan-keinginanmu adalah keinginan kedagingan. Seluruh keinginanmu adalah keinginan yang untuk kepada pemuasan ego. Cita-citamu adalah untuk kepentingan egomu. Di dalam pengelolaan hidupmu, semua kepada egomu. Semua kepentingan duniawi. Padahal semua itu sifatnya sementara. Kau harus penuhi keinginanmu untuk hal-hal yang kekal. Situasi pandemi mengajar kita banyak hal. Orang yang kaya dan miskin sami mawon, podo gak bisa pikniknya. Padahal dulu kita punya impian kerja yang banyak, keras, dapat duit yang banyak. Supaya bisa ngelencer. Atau kalau terjadi kerusuhan sana sini kemudian kita bisa langsung langsung terbang. Sekarang mau terbang kemana? Tempat-tempat yang saudara anggap aman. Sekarang paling serius dalam tingkat apa?
infeksi COVID-nya, Amerika sudah 7 juta lebih. Dunia ini sudah 38 juta yang terinfeksi. Coba perhatikan Eropa, negara-negara yang justru terhebat di dalam dunia kedokterannya tidak mampu mengatasi dengan efektif. Tuhan mendidik seluruh umat di dunia ini untuk belajar merendahkan diri. Untuk dengan tepat tidak menggantungkan kepada hal-hal yang sementara, tetapi kepada hal-hal yang kekal. Untuk tidak menaruh pengharapan apapun kepada perkara-perkara duniawi ini. Hanya pengharapan di dalam Tuhan yang memiliki kepastian dan jaminan yang jelas. Kita perlu belajar lewat peristiwa pandemi ini. Kita nggak boleh patah semangat. Kita harus terus berkobar. Lelah, iya. Tetapi kau tidak boleh menyerah. Berserah yang boleh di dalam kelelahan kita. Dalam pergumulan kita. Kobarkan karunia-karunia yang dipercayakan Tuhan. Untuk melihat pandemi ini sebagai kesempatan engkau mempraktekkan kasih Tuhan yang nyata. Karena di tengah-tengah kesulitan orang biasanya egois. Memperhatikan dan fokus kepada dirinya dan kesulitannya. Pada waktu kau bisa keluar dari dirimu sendiri. Kau membagikan terang dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar hidupmu. Maka mereka akan melihat kau berbeda. Mereka akan melihat Tuhanmu yang nyata dalam hidupmu. Saya melakukan sampai hari ini. Sudah 7 bulan. Tidak berhenti kepada para pemulung, kepada satpam-satpam, kepada tukang-tukang tambal ban, tukang-tukang becak, penjual-penjual koran di persimpangan-persimpangan jalan. Sudah bisa lihat kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan besar, menyentuh hati mereka, memberi sembako, memberikan nasi kotak setiap hari. Dilakukan untuk rumah sakit supaya tim medis dan relawan merasa disupport sampai hari ini. Seluruh rumah sakit di Surabaya semua kami dukung. Karena ini proyek pribadi dalam keluarga kami. Bukan perkantas, bukan yang lain. Saya udah pensiun dari perkantas. Saya sedang membangun pelayanan misi di Papua, khususnya di Sorong. Bersama rekan saya. Sahabat saya di kampus. Seperti Filipus tidak memainkan programnya sendiri. Tetapi program Tuhan yang dia ikutin. Karunia diperlengkapi karunia-karunia yang terus berkobar. Sehingga dia dikenal sebagai pemberita Injil. Padahal dia seorang diaken. Karena dia mengasihi Tuhan dan ingin berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Tidak makin membatasi diri, tetapi makin melepaskan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Menyukai kehendak Tuhan. Saya bisa lihatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Samaria yang tadinya memperhatikan tukang sihir. Sekarang kita lihat mereka memberi perhatian kepada pemberitaan Filipus. Dan mereka meminta diri untuk dibaptis. Karena mereka sudah percaya. Perhatikan. So kita lihat di sini. Kemudian mereka mengalami penumpangan tangan untuk penerimaan Roh Kudus. Ayat 16, mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu saudara untuk kita lihat dan kita diingatkan. Ini bukan formula baptisan. Karena formula baptisan itu hanya ada di dalam Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan di sini, ya. Nah, terus kita lihat di sini, saudara, ya. Apa yang terjadi? Ya. Kata hanya dalam ayat 16 tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghina baptisan. Kata hanya itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa seharusnya pertobatan atau baptisan dan penerimaan Roh Kudus sama-sama sudah terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Tetapi dalam kasus ini
ternyata penerimaan Roh Kudus belum terjadi. Hanya baptisan yang terjadi. Nah, perhatikan ayat 17, penerimaan Roh Kudus yang terjadi di sini. Ya, ada dua pandangan. Ini adalah karunia Roh Kudus, atau orang mengatakan bahasa roh, nubuat dan sebagainya. Mereka mengambil dasar adanya gap selang waktu antara saat percaya dan saat penerimaan Roh Kudus. Ya. Karena dianggap tidak lazim. Tetapi saudara, ini sesuatu yang bertentangan dengan Yohanes 7 kan. Ayat 38, 39 dan Efesus 1 ayat 13, Roma 8 ayat 19 yang menegaskan bahwa orang percaya Roh Kudus langsung dimeteraikan. Di sini tidak ada. Belum terjadi. Ya. Terus ayat 20 menyebut hal sebagai karunia-karunia Allah. Ini pandangan, maka menyebut karunia-karunia, bukan baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Tetapi ada pandangan kedua mengatakan ini adalah Roh Kudus, bukan karunia-karunia. Lalu mengapa ada gap antara menerima Yesus dan ya saat orang percaya itu dan penerimaan Roh Kudus? Ini disebabkan karena adanya perpecahan, permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kalau orang Samaria itu percaya kepada Yesus dan langsung menerima Roh Kudus, maka mungkin gereja akan pecah menjadi dua bagian yang ada di Yerusalem tersebut. Ya. Tetapi dengan adanya penundaan penerimaan Roh Kudus, lalu dengan adanya rasul-rasul Yahudi dari Yerusalem ya yang pergi ke Samaria menumpangkan tangan sehingga Roh Kudus diberikan, maka orang Samaria akan sadar bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus, harus bersatu dengan orang-orang Yahudi dikatakan di situ yang juga yang sudah percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang mengetahui bahwa orang Samaria menerima Roh Kudus karena penumpangan tangan dari para rasul-rasul Yahudi akan menerima orang Samaria yang mereka dulu benci itu. Dengan demikian gereja akan tetap bersatu. Ini konteksnya saudara yang harus dimengerti dan tidak boleh digeneralisasi. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan sekarang ini kalau kita percaya Tuhan Yesus masih perlu penumpangan tangan lagi dalam konteks supaya bisa menerima Roh Kudus, itu tidak tepat. Kalau ini yang dipakai dasarnya, karena konteks latar belakangnya beda dan ada tujuan yang esensi untuk kesatuan tubuh Kristus. Saya bisa lihat di sini. Gap seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Oleh sebab itu di dalam kesempatan terakhir ini saya mengatakan kepada kita, kondisi yang sulit ini tidak boleh mengintimidasi iman kita. Kondisi yang sulit ini tidak boleh memadamkan karunia-karunia kita. Tetapi kondisi yang sulit ini menjadi opportunity dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa melayani orang-orang di sekitar hidup kita lewat sentuhan kasih yang nyata. Mereka dalam kesulitan ekonomi, mereka sudah putus harapan. Hendaklah kita memberikan harapan lewat pelayanan kasih-Mu. Hendaklah setiap kita, orang-orang percaya, menjadi jawaban-jawaban doa bagi orang-orang yang sedang merindukan pertolongan. Hendaklah kita, kepedulian-kepedulian kita adalah harapan mereka. Marilah kita mau peduli supaya mereka boleh masuk ke dalam pengharapan di dalam Tuhan. Pakai kesempatan momentum ini supaya pada waktu pandemi ini berlalu ada banyak cerita yang indah, kesaksian yang memuliakan Tuhan karena kita tidak membuang kesempatan tetapi memakai kesempatan. Jam kehidupan kita hanya berputar satu kali. Dan tidak ada seorang pun yang menghentikan kecuali pemilik hidup yang berdaulat itu yang bisa menghentikan. Kita tidak tahu kapan jam hidup kita akan berhenti. Saya baru dari Grand Heaven berjumpa dengan seorang wanita cantik, anak 1 kelas 2 SD. Dia umur 35 tahun.
akhirnya meninggal karena kanker yang sangat ganas itu. Hanya 1,5 tahun perawatan dari Asia sampai Eropa ke Jerman. Akhirnya meninggal di Jerman. 8 Oktober dia meninggal. Dan dia dibawa ke Indonesia dengan semua menunggu waktu perizinan yang membutuhkan berhari-hari. Baru Selasa bisa mendarat sore hari. Hanya dalam waktu 2 hari di Grand Haven, hari ini ketiga dia keluar. Sudah bisa lihat. Jam kehidupan kita sedang berputar dan satu saat akan berhenti. Jangan sampai kita menyesal. Karena menyesal menunjukkan kebebalan hati kita. Jadilah orang bijak. Kobarkanlah karuniamu di kondisi semacam ini. Semangatlah di dalam pengharapan kepada dan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Dari teladan Filipus. Yang hatinya terus berkobar. Hatinya terus mencintai Tuhan. Melakukan lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak egois. Tetapi dalam kondisi pandemi ini kami mau menjadi alat-Mu. Menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang saat ini sedang bergumul dan membutuhkan. Biarlah kami menjadi orang yang bisa menyentuh hati mereka. Sehingga mereka berjumpa dengan pengharapan. Pakai momentum ini ya Tuhan. Untuk kami melakukannya dengan tepat. Kepada sasaran yang Tuhan mau. Biarlah kami boleh dibebaskan dari egoisme kami. Biarlah kasih itu keluar dari diri kami untuk peduli. Karena kasih yang sejati adalah peduli. Dan orang-orang yang peduli tentu akan mau membayar harga dan menjadi repot. Tetapi semua itu ada topangan tangan Tuhan. Ada kobaran karunia-karunia dari Tuhan. Untuk kita bisa membawa kehormatan nama Tuhan dan perluasan kerajaannya. Berkati jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih di Pegangsaan. Biarlah mereka dalam berhikmat berespon kepada kehendak Tuhan di tengah-tengah semua kondisi yang ada. Kegerakan misi yang dilakukan di Papua, di semua tempat. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunawan, bersama tim hamba Tuhan, tim majelis dan jemaat semua. Bersatu padu, bersehati, membangun keluasan kerajaan Allah. Kami melepaskan, menanggalkan egoisme kami. Dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami, menyelamatkan kami. Kami datang kepadamu menyerahkan semua permohonan kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama ini aku
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Dia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Mari kita mengakhiri akan ibadah pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Jikalau pada bulan misi, pada bulan Oktober ini, kami diingatkan akan tugas dan panggilan kami untuk memberitakan akan kasih Tuhan kepada siapa saja yang kami jumpai, sehingga mereka dapat mengenal akan kasih Kristus, kasih yang menyelamatkan. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Hari Limanto mengingatkan kepada kami akan tugas panggilan kami untuk memberitakan kasih serta kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan jadikan kami gereja di tempat ini
untuk dapat melakukan akan perintah Tuhan, mengasihi akan sesama kami khususnya di dalam masa pandemi saat ini, supaya kami lebih banyak berbagi kasih, karena kasih itulah yang menjadi dasar untuk kami dapat melayani. Kami berdoa dan mempercayakan akan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memakai akan hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu melayani, urapi dengan urapan yang baru. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya di dalam situasi pandemi yang dialami bukan saja bangsa kami tapi seluruh dunia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo di dalam menangani akan pandemi COVID-19. Biarlah Engkau beri hikmat di dalam putusan-putusan yang diambil, sehingga dapat membawa akan masyarakat bangsa untuk hidup lebih nyaman. Dan kami berdoa menyerahkan gugus tugas Satuan Tugas Percepatan COVID-19. Engkau juga akan memakai dalam tugas-tugas yang diemban untuk para dokter, perawat, para medis yang berjuang. Biarlah Engkau jaga, lindungi dalam tugas-tugas, dan Engkau akan menolong akan keluarga yang ditinggalkan. Engkau berkati setiap perawatan bagi pasien-pasien, sehingga obat yang diminum memulihkan kesehatan para pasien. Saat ini kami percayakan TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau juga akan menjaga, melindungi mereka, sehingga di dalam tugas-tugas yang diemban dapat mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapin. Kami percaya dan kami yakin bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan membuka jalan. Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Demikian juga untuk anak-anak yang sekolah melalui online, Engkau juga akan memberikan kemampuan yang prima di dalam sekolah yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh berhasil di tengah-tengah kesulitan pelajaran yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang sakit dimanapun mereka berada. Engkau akan melawat mereka, Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan memberikan kesembuhan. Karena kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memberikan jaminan kesembuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk hari-hari depan di mana kami bekerja, kami yakin, kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Kami bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Dia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita.